Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mau ngucapin terima kasih. Hari ini kita ketemu kembali. Sebelumnya selamat berakhir pekan. Ini akhir pekan produktif ya. Akhir pekan bermanfaat. Sebelumnya di sini udah ada Grace lah, kemudian ada Ade, ada Jamet. Siapa ini Jamet? Kemudian ada Sania, ada Eli, kemudian ada Ivy Merdiani. Nah, hari ini seperti lanjutan kemarin, kita akan membahas subjek bagian yang sama, yaitu Shuxie atau Shenzhou Bufen, bagian dari writing untuk HSK 4 yang bagian keduanya, yaitu Zhaoju, membuat kalimat. Nah, sebelum itu karena mungkin hari ini kita akan mempelajari hal yang baru. Sebelumnya aku mau silakan teman-teman mungkin bisa buka kameranya ataupun mungkin bisa buka mikrofonnya juga, biar kita saling interaktif aja. Nah, hari ini karena mungkin tadi kita bakal mempelajari hal baru, aku mau ngajak teman-teman untuk melakukan hal yang baru dulu nih. Nah, melakukan hal yang barunya itu adalah teman-teman setelah ini tolong angkat kedua tangannya. Oke, Sania bisa, Sania mungkin angkat kedua tangannya. Ade angkat kedua tangannya. Risma mungkin bisa buka kamera. Oke, Kak, udah ya. nah nyarimu kena. Iya ya, oke. Angkat kedua tangannya. Nah, setelah ini dekapkan kedua tangannya seperti biasa. Mungkin kalau mau berdoa atau mau apa ya? Mau mendekapkan tangannya kayak gini. Serp gitu ya. Tapi didekapin. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, yang di atas jempol apa? Grace jempol kiri ya? Ya, kiri Kak. Grace jempol kiri. Kakak juga. Aku juga kiri. Sania jempol apa? Kanan. Sania jempol kanan. Adek jempol kiri. Oke, berarti ada yang berbeda dan sama ya. Nah, setelah ini kembalikan seperti yang sebelumnya. Nah, yang tadi jempol kanannya di atas, setelah ini dicoba jempolnya sebelah kiri. Kayak Sania berarti kan kebalikannya. Yang jempolnya tadi sebelah kiri yang atas, maka pindah ke sebelah bawah. Jadi kanan yang di atas. Ya, setelah ini ya. Jadi kebalikannya. Kayak satu, dua, tiga. Oke. Berarti ini kakak udah kanan yang di atas ya. Oke, kakak mau minta pendapatnya dong satu orang. Apa yang dirasain? Boleh Grace mungkin? Aneh sih Kak, harus harus gini Rasanya dulu. aneh ya? Iya. Oke, kalau Sania rasanya gimana? Iya nih, nggak biasa. Aneh nggak biasa ya? Kalau adek? Sama-sama. Sama, oke. Oke, nah sekarang coba tadi yang terakhir, posisi terakhir. Yang rasanya aneh. Oke, ini rasanya lagi aneh ya? Iya sih, emang. Nah, sekarang diubah-ubah tangannya kayak begini. Kepada posisi yang biasanya kita normal. Yang aneh tadi, oke ini mungkin nanti kerasa kayak pusing dikit. Anehnya berganti-ganti. Oke, udah ya. Oke, silakan kembali ke kondisi seperti semula. Nah, sebelumnya aku mau bilang teman-teman, ambil posisi belajar paling enak. Kita santai aja diskusi. Kalau kakak ada yang salah, langsung dikoreksi aja. Jadi kita bisa perbaiki bareng. Nah, kemudian tadi tujuannya kenapa kakak request teman-teman untuk ini mendekapkan tangannya itu adalah sesekali kita perlu menyadari bahwasanya kita bisa ngelakuin hal pun itu rasanya aneh, tapi kalau kita biasakan itu akan menjadi hal yang nanti juga biasa. Jadi ketika kita dihadapkan dengan hal yang baru, ya itu bukan masalah. Kita hanya tinggal mencoba perlahan menyesuaikan. Karena tidak ada yang tidak mungkin gitu. Oke, sama halnya dengan mungkin yang kita tidak pernah belajar bahasa Mandarin, ternyata kita diminta untuk belajar bahasa Mandarin. Maybe ini akan kerasa kayak agak aneh ya kalau kita belajar bahasa Mandarin yang baru banget. Mungkin kalau udah setahun kayaknya udah dapat feelingnya. Tapi kalau udah baru-baru banget, nah itu kayaknya ini nggak biasa aku pelajarin yang kayak gini nih, dengar kosakata baru, stroke Hanzi yang baru. Nah, tapi kalau kita biasakan, maka yang aneh tadi akan jadi terbiasa. Oke, ini kakak akan share dulu.
Hari ini kita mau bahas yang bagian keduanya aja. Nah, sebelum itu, ini udah kelihatan atau belum? Udah, Kak. Siap. Nah, hari ini teman-teman aku mau kasih tips dulu nih. Kasih tips untuk ini. Oke. Nah, kita akan belajar bareng tentang PR proven. Di sini kita akan nih, 用词造句. Kita mau menggunakan kata yang tersedia untuk bikin kalimat. Nah, sebenarnya kita diminta untuk membuat kalimat. Namun yang mau kakak kasih tahu di sini adalah sebenarnya kita diminta untuk mengekspresikan lagi ya. Kita diminta untuk mengekspresikan apa yang pertama kali kita pikirin. Cari yang paling simple, cari yang pertama kali terlintas di pikiran kalian. Nah, ini kakak mau kasih tips, beberapa tips ketika kita mau mengerjakan soal ini. Nah, tips yang pertama. Oke, tips yang pertama itu adalah don't bother yourself. Sorry. Oke, tips yang pertama dalam mengerjakan soal writing itu kalian jangan sampai terganggu. Maksudnya jangan sampai terganggu itu ketika kalian udah ada pikiran pertama ya, terus tiba-tiba ada pikiran kedua, oh kayaknya bukan ini deh yang dimaksud. No, penguji itu tidak meminta kalian untuk membaca pikiran penguji, tidak. Penguji HSK itu dari soal HSK 4 itu require kalian untuk membuat kata, membuat kalimat. Kalimat itu terdiri dari 3 variabel misalnya. Itu noun, verb, kemudian predicate misal. Kemudian atau noun plus noun, atau noun, adverb, adjective. Nah, di dalam HSK 4 itu ada 3. Nanti kakak jelasin selainnya. 3 grammar yang dipakai. Nah, jadi jangan sampai membuat diri kalian terganggu. Relax aja ketika ngerjain soalnya. Apa yang kalian pikirin pertama, justru biasanya itulah yang terbaik. Kalau kalian udah di kepikiran yang kedua, kepikiran yang ketiga, nah itu nanti kalian akan semakin memperluas opsi, nanti akhir-akhirnya mungkin bisa bingung. Padahal tujuannya ya cuma bikin kalimat kan. Oke, yang kedua, oke, pertama kali pikirkan itu. Fokus kepada yang pertama kalian pikirkan. Nah, silakan fokus kepada kalian pikirkan. Oh, yang pikiran yang kedua itu cuma opsi, tapi bukan yang utama. Yang kemudian kalau ada pikiran lagi, wah kayaknya kalimat ini bagus deh. Untuk yang ketiga kalinya, lagi-lagi itu bukan fokus utama, itu cuma opsi. Kalau misalkan nanti di akhir kalian memang ngerasa, oh yang kedua ini lebih bagus nih, lebih aku banget. Nah, jadi ketika mengerjakan soal writing, fokusnya itu pada kalian. Kayak, oh ini kalimat gue banget nih. Tidak masalah, tidak ada syarat harus baku. Kemudian kalian di writing itu kalian boleh menggunakan kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat baku, atau yang biasa. Contoh kalimat tanya, dia sedang makan apa ya? Itu juga kalimat. Dan kalian boleh menggunakan itu di writing. Tidak mesti kayak, dia sedang ini, dia sedang ini, dia sedang ini, dia sedang itu. Tidak harus seperti itu. Kita bisa bikin kalimat. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ini. Nanti kalian akan lihat di beberapa foto itu, ini contohnya. Ada yang fotonya kayak serius nih. Kayak ini ya, bentar. Nih, fotonya serius kan. Kemudian ini ada yang, nah ini ada yang kayak serius. Kemudian ini ada yang senyum. Kemudian ini ada yang senyum. Kemudian ini ada yang kayak lagi diwawancarai. Hah? Fotonya nggak kelihatan, Kak. Oh, bentar. Di sini masih Udah lembar kelihatan Word, tuh? Kak. Serius? Sekarang? Masih, Kak. Masih itu Word, lembar kerja. Bentar. Sekarang hilang. Oh, sorry. Nah, ini dari tadi dong ya? Bentar. Oke, sekarang udah kelihatan. Oh, alah, maaf. Sorry. Nah, ini nah, ini ada orang lagi serius ya. Kemudian ini ada orang lagi senyum, dia lagi pegang bola dan bajunya kotor. Nah, ini kemudian ada orang lagi lihat jam, kemudian dia lagi senyum nih, lagi teleponan. Kemudian ini ada orang lagi diwawancarai.
Nah, ini kemudian ada kaos kaki nih, kaos kaki jahitannya baru sih, udah belum pernah dipakai. Soalnya masih kelipat-lipat, masih rapi pula. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini Nah, di sini kalian dengan adanya senyum-senyum tadi, nanti kalian itu sebenarnya bisa memperkecil pemilihan kata. Misal nih kalau lagi senyum berarti dia lagi bahagia. Oh, hao piaoliang. Atau ada hao, ada hao. Kalau lagi cemberut, tidak sedang bahagia. Hao kan sedang tidak bagus. Pokoknya ada kalimat-kalimat negatif. Jadi kalian perhatikan kepada gambar. Perhatikan kepada gambar. Kemudian baru ke kalimatnya. Kemudian baru ke katanya. Nih, misal nih. Tadi kan kalian lihat nih. Kita liatin dulu nih gambarnya gambar apa. Oh, gambarnya orang lagi kerja, lagi lihat. Terus ibu-ibu, mungkin umurnya 30-40-an. Oh, katanya Japan. Apa? Shift malam, nambah kerjaan. Oh, nanti kalian ketemu tuh. Oh, kakak akhir-akhir ini sering akhir-akhir ini kerja malam terus atau kerja lembur. Nanti tersusun tuh kalimatnya. Nah, kita kembali ke tips yang terakhir yaitu oke, ini tadi. Silakan gunakan semua jenis sentence. Jenis kalimat. Mau itu interrogatif, positif, negatif, DLL. Yang penting nanti kalimatnya itu sempurna ya. Jangan tajai. Itu kan udah lengkap gitu. Atau xie zizai, wa zizai. Memang ada sih waznya, tapi jai-nya jai apa itu kan tidak sempurna. Kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya jumlah mufidah kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Mandarin apa ya? Kalimat yang sempurna lah intinya. Nah, yang sauju yang mereka minta. Nah, di dalam grammar HSK4 itu ada 3 tipe. Grammar HSK4 kalimat ya, ini kalimat. Writing lah, kita fokus ke writing. Writing grammar HSK4 itu ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Nah, tipe yang pertama itu adalah noun plus noun. Contohnya nih, hari ini hari apa? Hari ini hari apa ya? Oh, hari Minggu ya. Jintian kan noun. Kemudian sincere. Nah, ini Jintian sincere. Hari ini hari Minggu. Nah, ini kalimat pertama. Dan ini jarang banget keluar, jarang juga dipakai. Kemudian yang kedua itu adalah noun plus verb. Kemudian plus objek. Objek. Misalnya noun itu kan bisa subjek, bisa aku, bisa kalian, atau mereka, atau mungkin benda juga. Berarti misalkan kalimatnya ini. Aku suka. Dia kayak gitu ya. Nah, ini. Oh, Huan ta kan gitu ya. Nah, ini yang paling sering. Ada noun, ada verb, ada objek. Ada bisa subjek, ada verb, ada kata kerjanya. Nah, ini kemudian ada ta, ada objeknya. Siapa yang kita sukain? Oh, dia. Bukan yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, yang ketiga. Ini adalah noun plus adverb plus adjective. Nah, contohnya ini 很漂亮. Nah, ini itu nounnya, 很 itu adverbnya, 漂亮itu adjektifnya, sifatnya. Nah, jadi 3 ini yang biasanya kita gunakan untuk membuat kalimat di bagian ini, bagian 4. Yang ini ataupun ini. Nah, kita bisa pakai yang 3 tadi. Nah,
sekali lagi kakak ingatkan, cari yang kalian paling enak. Kalau kalian paling enaknya pakai yang ini dan kalian rasa paling make sense, paling masuk akal, pakai ini. Nah, kita mungkin akan lebih sering menggunakan ini ya. Karena biasanya kalimat yang sempurna itu, iya, ada dua ini. Noun plus verb plus object, atau noun plus adverb plus adjective. Oke, nah yang ini jarang banget nih. Oke, ini mungkin bisa jadi catatan, nanti mungkin akan kakak kirim. Bentar di save dulu. Gimana ya? Oke, di luar aja. Oke. Oke, teman-teman, hari ini kita akan ngebahas bersama topiknya hari ini tentang zauju, bikin kalimat. Kita mulai dari yang sini dulu. Aku bakalan kayak kemarin minta bantuan teman-teman untuk sharing jawaban dari teman-teman nih. Kayak untuk yang pertama nomor 96. Sebelum itu, aku minta bantuan teman-teman dulu untuk ngerjakan ini. Silakan kerjakan dulu, aku kasih waktu sekitar 10 menit. 10 menit untuk ngerjain ini. Oke ya, siap ya. Dimulai dari sekarang. Silakan kerjakan dulu, bikin kalimat sesuai dengan kaidah yang tadi. Atau kalau kalian punya kaidah sendiri, silakan.
Oke, waktunya habis. Siap. Oke, kita mau review jawaban teman-teman bareng-bareng. Silakan untuk nomor 96, ini kakak lihat tuh yang hadir. Oke. Oke, dia ada di sini dia. Halo dia. Apa sudah selesai ngerjain? Untuk yang bagian 96, nomor 96. Oh, udah ada ya dia. Oke, oke. Kita ke yang paling atas dulu nih. Ini ada di paling atas di ini ya, di layar kakak ya. Ada Adek. Silakan Adek. Nomor 96. Silakan, silakan. 我刚买了一双正式的袜子。 Bentar, bentar. Wokang Milo gitu ya. Ini? Iya. Isuang apa? 正式的袜子。 Oh, oren ya. Orennya bener nggak yang Mandarinnya begitu? Iya benar. Benar. Oke. 我刚买了一双橙色的袜子. Ini udah benar dan sangat benar. Sebenarnya ya oke, thank you ada yang tahu jawabannya. Ini kita bisa review bareng ya untuk jawabannya. Ini termasuk kalimat yang lengkap sebenarnya. Dan ini mungkin enak kalau teman-teman kalau ini internet based atau yang kalian bisa ngerjain pakai laptop ataupun pakai komputer, kalian kan tinggal typing ya. Nah, tapi kalau in case ya, kalau dalam keadaan kalian harus ngerjain yang paper based, which is kalian perlu menulis, nah mungkin kalian akan perlu menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Nah, atau yang mungkin kosakatanya bisa kalian ambil dari halaman-halaman sebelumnya. Kan biasanya kayak gitu ya, kalau yang paper ya. Nah, oke, ini kita breakdown dulu. Kita breakdown dulu. Pertama ini, Wokang Maila. Aku tadi barusan beli Wokang Maila Ishuang sepasang. Ishuang itu sepasang atau Itue itu sepasang. Kalau Ishuang itu memang satuan untuk benda yang sepasang juga ya. Nah, kemudian Chengse itu kan artinya orange. Chengse apa? Wazi. Nah, jadi kalau kalian lihat nih pertama kali, oh yang pertama kali aku lihat ini adalah kaos kaki berwarna oranye. Oh, mungkin kamu bisa bilang, aku tadi barusan aja nih beli kaos kaki warnanya oranye. Bahasa Mandarinnya gimana ya? Oh, 我刚买了一双橙色的袜子. Ya udah, itu akhirnya jadi sebuah kalimat yang benar. Nah, kemudian kalau misalkan nih kalian mau coba yang lain, kalian bisa bilang ini misal, kaos kaki itu Nashuang Wazi. Nah, Nashuang Wazi ini kan mudah ya bahasanya ya. Wazi sudah tersedia. Nah, tulisan Mandarinnya gampang. Shuang juga gampang. Kalian bisa pakein lagi nih. Kanlai. Kanlai itu seems atau terlihat. Haukan. Kanlai haukan atau kanlai apa ya? Haushufu atau apa yang kalian rasa enak. Nah, misalnya ini kan lebih pendek ya, lebih pendek dan mungkin kosakatanya kalian bisa gampang nyarinya. Nah, shuang wazi, kan lai hao kan, terlihat terlihat bagus dipandang. Nah, itu udah jadi kosakata juga. Jadi ada noun tadi, na-nya sebagai noun. Nah, bentar. Ini. Nah, na-nya sebagai noun. Apa nounnya? Oh, subjek itu. Nah, shuang wazi. Nah, shuang wazi itu sebenarnya udah cukup menjadi kalimat. Cuman belum sempurna. Kita cuma nunjuk itu, tapi penjelasannya apa? Penjelasannya adalah kan lai hao kan. Atau kalau kalian mau lebih sederhana lagi, na shuang wazi hen hao kan. Itu juga boleh. Yang penting kita menunjukkan sesuatu apa yang kita pikirkan pertama kali. Tuh. Sounds easy ya? Kayaknya easy deh. Oke, kita lanjut ke yang nomor 97. Silahkan nomor 97
ke ini paling atas juga, setelah di bawahnya ada Grace Sela. Ya kan Grace? 嗯，哎呀，老板呢又让我的姐姐加班了，烦死了。 Oke, bentar bentar bentar. Gimana? Ayah gitu ya. 也，哎呀，Ah, 老板又让我的姐姐 hmm. 加班了，烦死了。 Pansel ya. 也烦死了。 Oke, bentar. Nah, ini berarti kalimat yang terpikirkan oleh Grace adalah kalimat ungkapan. Ayah, 老板又让我的姐姐加班了，烦死了. Jadi kalimat yang digunakan oleh dari Grace ini kalimatnya bentuknya adalah kalimat ungkapan apa yang dirasain, dan itu benar, tidak salah. Kalau tadi misalkan kayak Ade kan kasih pendapat ya, apa? Ade kan bercerita, 我刚买了一双橙色的袜子, itu kan bercerita, itu benar. Kemudian nih kalau Grace ini mengekspresikan yang dia rasain ketika dia lihat kakaknya disuruh kerja lembur lagi. Ayah, gitu. 老板又让我的姐姐加班了. Aduh, bosnya kakakku nyuruh kakakku kerja lembur lagi nih. Pansel, aduh lah, capek deh gitu. Juga boleh, dan itu benar. Yang pasti nanti jangan sampai lupa, di setiap kalian bikin kalimat jangan lupa ini. Apa, kasih titik. Nah, itu wajib. Kalau kalimatnya ini kalimat pernyataan. Kalau kalimatnya perintah, ada seru. Kalau kalimatnya pertanyaan, tanda tanya. Nah, atau kalau kalian ini kan nih bahasanya sederhana kayaknya ya, tapi kalau ayo ini kalau kalian hafal, oke, bagus, silahkan tuliskan. Ini in case paper base ya, kalian harus menulis pakai pulpen atau pensil. Nah, kemudian kayak fun ini kan juga kalau kalian familiar dengan kosakatanya mungkin enak kalau ditulis ya, tapi kalau ngetik gampang sih, ngetik gampang. Biasanya autocorrect biasanya. Tapi kalau kalian ngerjain pakai nulis, nah itu perlu, mungkin kalian bisa pilih diksi-diksi yang lain. Misal nih, gini. 最近姐姐啊，最近姐姐经常加班。Nah, ini kan lebih pendek. Ini boleh juga. Jika ya kalian cerita akhir-akhir ini kakak sering banget lembur. Dah, itu juga benar. Karena tadi kan udah lihat foto nih. Oh, di foto ada satu orang. Kemudian ada itu kejelasan karakter, yaitu Japan. Jadi ada dua variabel yang kayaknya perlu ada nih. Pertama adalah kakak atau siapapun yang perempuan. Kemudian ini ada Japan. Oh ya, akhir-akhir ini kakak sering lembur kerja. Udah, akhirnya 最近姐姐经常加班. Jadi itu udah menjadi kalimat yang gimana? Kalimat yang benar. Oke, kita next. Kita lanjut ke nomor. Thank you, Grace, atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke ini ada Ansailong ya atau Ansailong? Ansailong. Adakah Ansailong? Atau belum? Oke, mungkin belum bisa open microphone ya. Yang penting sambil dikerjain aja teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi ini ada Sania. Silakan Sania nomor 98. 你等了我一会儿，估计15分钟就能到。 Bentar, bisa diulangi Sania? 你等了我一会儿， Oh, oke. 估计15分钟 Oke. 就能到。 Oke, titiknya jangan lupa. Nah, oke. Jadi ketika kita, kalau yang dari punya Sania ini, again, kalian benar jawabnya. Keren-keren. Ini sederhana nih, Teng Wei Hua. Ini kan lagi menyatakan, lagi ngomong sama orang yang ditelepon. Jadi ada dua variabel nih. Pertama, dia lagi ngomong dengan orang yang ditelepon. Kedua, ada perkiraan waktu.
Nah, sebenarnya ini kan kalimat pernyataan tadi. 你等我一会儿，计划15分钟就能到. Yang penting jihwanya juga udah ada. Nah, yang jadi pertimbangan adalah ini mungkin kalian gimana sih kayak menghubungkan dua verb. Ini kalau di akhir kan kayak neng kemudian tao. Neng tao ini kan verbnya ya, artinya sampai. Nah, neng ini namanya auxiliary verb atau chủ động詞, kalimat pembantu sebelum tao. Jadi biasanya kalimat neng itu adalah kalimat pembantu untuk kosakata sebelumnya. Neng kan, neng tao, neng shi, neng he, neng apa lagi ya? Neng zu, banyak pokoknya. Nah, ini kalimat penambah. Oke. Kak, Nah, mau di sini tanya, Kak. silakan Sania. Tadi di kalimatku habis kata tengnya itu ada kata le. Itu jadi salah nggak? 你等了我一会儿. Gitu ya. Iya. Ini kalimat perintah bukan? Ini kalimat perintah ya. Dia kan nunggu, minta tunggu. Sania minta tunggu enggak? Iya. Iya kan? 你等我一会儿，计划15分钟就能到. Kamu tunggu bentar ya. 45 menit lagi. Maaf, 15 menit lagi. Aku bakalan sampai. Nah, ini kan nyuruh. Kalau biasanya, kalau untuk kalimat yang sifatnya menyuruh atau komen, itu biasanya tidak pakai penggunaan kalimat yang mengindikasikan kesudahan. Kayak ni teng lo wo ikhwar. Jadi tidak pakai le lagi. Jadi langsung ni teng wo ikhwar. Kalimat, karena ini kalimatnya menyuruh kan. Menyuruh itu berarti sesuatu yang kita minta akan terjadi gitu. Bukan sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kecuali gini. 你等了我很长时间，可能估计15分钟就能到. Misal. Nah, jadi kita ngomong dulu nih. Ini bisa kayak gini, 你等我已经很长时间了 atau 你等了我已经很长时间. Nah, ini boleh. Ini kita berarti cerita dulu. Kita cerita keadaan kita sekarang yang mau minta maaf. Nah, baru. Tapi ini panjang ya. 不好意思，你等了我已经很长时间. Nah, kita cerita, oh maaf, kamu nunggu aku udah lama banget. Kira-kira setengah jam lagi nih baru nyampe. Nah, itu baru ditambah dengan kalimat yang di bawahnya. Itu oke. Tapi kalau mau nyuruh, itu biasanya kita nggak pakai kalimat le gitu. Jadi itu tadi tidak perlu dipersulit, bikin yang mudah aja, tapi yang kalian rasa paling make sense dengan kalimat kalian. Kalau kalimatnya akan datang, berarti tidak perlu tambah le. Tapi kalau kalian cerita sesuatu yang udah terjadi, silahkan tambahkan kalimat le. Oke. Oke, Asania, nangkep atau gimana? Mantap, Kak. Siap. Oke, kita lanjut ke 99. Sini ada siapa nih? Ini Joes ya, Cokore ini. Cuk. Iya enggak sih? Ini Chen, oh ya Chen Kai Han, iya enggak sih? Siapa itu ya? Chen Kai Han. Atau iya, aku lupa kalau nama Joyce itu Sokaure-nya gimana gitu. Kayaknya kayak yang apa? Atau kita ke Eli dulu ya, Eli. Silakan Eli nomor 99. Halo Eli. Pas sudah di lokasi? Atau Risma barangkali? Risma apa udah balik dari bentar baru balik. Oh iya. Dulu. Oke, siap. Oke, ini kakak coba jawab ya. Kalau dari sudut pandang kakak. Kalau kakak lihatnya pertama ini ada anak kecil. Oh mungkin aja adik kakak ya. Kemudian ada kalimat zang, berarti kotor. Oh ya udahlah.
弟弟的衣服很脏. Udah, selesai. Jadi perhatikan variabelnya. Oh, variabelnya ada adek nih. Kalau mau lebih panjang bisa sih. Adek habis main bola capek banget. Gara-gara capek banget dia jatuh bangun, mas. Ternyata dia waktu main jatuh bangun. Nah, karena jatuh bangun akhirnya bajunya kotor. Itu benar, tapi terlalu panjang dan tidak perlu. Kalau mau ngerjain HSK, karena waktu kalian cuma 10 menit. Kalau ketik-ketik gampang sebenarnya. Tapi kalau in case, sekali lagi kakak bilang, kita ada yang tahu. In case ternyata kalian ngikutin yang paper based, nah itu dia. Kalian perlu kalimat yang sederhana. TTTI Fukansang, itu udah benar. Karena variabelnya lengkap. Di noun-nya ada, kemudian ada adverb-nya. Adverb-nya itu ini. Noun-nya ada titik yang tipe ketiga tadi ya. Noun, adverb, adjective. Noun-nya ada titik, kemudian adverb-nya ada hen, kemudian ada ini, ada adjective sifatnya, yaitu kotor. Andai kan kalian mau nulis kayak gini, titik hensang, itu juga benar. Bentar. Andai kan kalian mau nulis gini, titik hensang, itu juga benar. Karena faktanya bukan cuma bajunya yang kotor, mukanya juga, tangannya juga, bolanya juga. Itu juga benar. Nah, in case kalau misalkan memang nih, kan kalau misalkan nanti mukanya bersih tuh, cuma bajunya yang kotor. Nah, kalau cuma bajunya yang kotor silakan. TTTI Fukansang gitu. Pokoknya cari yang make sense dan mudah dalam nyusun kalimat. Yang penting kalimatnya sempurna. Nah, syarat sempurna tadi ada 3 tadi tipe. Bisa dipilih salah satu. Yang tipe 1 noun plus noun, tipe 2 noun plus verb plus object, tipe ketiga yang tadi noun plus adverb yang hen atau tai atau shutuo. Nah, atau kemudian setelahnya ada adjective, ada sifatnya. Gitu. Oke, silakan untuk nomor terakhir. Rismarnya udah bisa nih ya. Gimana Risma? Atau Eli? Halo Eli. Atau ada yang mau mungkin? Grace mau Grace? Nomor 100. Oke, siap, silakan. 先生你好呀，根据最近中国政府的情况，你有没有一些看法呀？Oke. Bentar. Maaf. Jadi 根据 apa tadi 政府 apa? 根据最近最近政府情况 gitu ya? 中国政府的情况。中国政府情况。中国政府情况。你有没有 gitu ya? 情况的情况。你有没有？没有一些看法。一些看法ya, gitu ya? Ini cingkuangnya kurang T sebelumnya. Ini. Oke, thank you Grace. Nah, ini kalimat yang lengkap banget. Semua variabel dipenuhi dan ini benar. Silahkan kalau kalian mau pakai ini. Tapi itu tadi kalau kalian ketik enak. Tapi kalau kalian tulis ingat waktu kalian cuma 10 menit di sini. Karena total itu 25 menit. Nah, ini kalimatnya ini kalimat pertanyaan. Jadi silahkan kalau kalian mau menggunakan kalimat pertanyaan. Nih, kalau dari yang punya Grace ini, senang nih hao ya. Nah, ini kan berarti variabelnya ada 3. Variabel pewawancara, variabel yang diwawancara, dan variabel terakhir adalah ini, kanfa. Nah, variabelnya 2 itu, 3 itu. Silakan, ada minimal 2 variabel, nggak boleh kurang, nggak boleh 1 aja. Minimal 2 variabel dari gambar ya. Kemudian baru 3 variabel, itu udah cukup. Nah, dalam istilah memutuskan atau membuat opsi, itu ada namanya rule of three. Nah, ini kalian perlu ketahui, rule of three ini penting. Jadi kalau kalian membuat suatu kalimat,
Kalian cukupkan diri kalian. Meskipun kalian bisa bikin kalimat yang panjang ya. 4 variabel, 5 variabel, tapi kalimat yang sering kali mudah untuk ditangkap itu adalah yang 3 variabel atau 2 variabel. Jadi cukupkan itu. Nah, kemudian di sini kalau dari yang dari jawaban Grace bilang gini, "先生你好呀." Jadi pewawancara nanya dulu. Kemudian, 根据最近中国政府的情况, berkenaan atau berdasarkan keadaan pemerintahan Tiongkok akhir-akhir ini, Anda ada pendapat apa? Anda pandangan gimana? Ada pendapat apa ya? Gitu. Nah, itu kan berarti bentuknya pertanyaan. Apakah perlu jawaban? Tidak perlu ada jawaban. Jadi itu sudah jadi satu kalimat yang benar. Nah, kemudian kalau kalian mau sederhana misal nih. Oke, ini kan pertama tadi sebenarnya fokusnya ada di sini. 先生 sebagai noun-nya. Kemudian verb-nya adalah 有没有 atau jadi pertanyaan. Kanva-nya jadi objek. Kita 有没有看法? 你有没有看法? Sebenarnya bisa kayak gitu. 先生你有没有看法? Itu udah benar. Jadi itu lebih sederhana. Misalkan nih. 你好. Nah, biasanya 对于 atau 关于这件事情. Ini kalau mau disapa ya, tapi kalau mau langsung ngomong kan wawancara biasanya ada yang langsung ngomong ya. Itu juga benar. Jadi kita berada apa? Kita sesuaikan dengan keadaan yang biasanya. Ini juga boleh. 先生你好，关于这件事情你有什么看法? Itu juga benar. Ininya dihapus pun juga benar. 关于这件事情你有什么看法? Kan ada wawancara. Menurut Anda bagaimana? Pendapat Anda tentang ini bagaimana? Tentang kejadian ini menurut Anda bagaimana? Kan biasanya pewawancara itu biasanya fleksibel ya. Apalagi kalau ada artis baru keluar. Terus, bagaimana kabar hubunganmu dengan siapa namanya? Jung Kim misal. Kakak kurang hafal nama-nama Korea. Atau bagaimana hubungan Dilraba dengan Fan Bingbing misal. Atau bagaimana hubungan siapa ya namanya? Penyanyi Teresa siapa dengan penyanyi Mandarin lah. Bagaimana hubungan Bapak? Itu langsung aja ya, enggak tahu. Enggak ada yang kayak langsung, karena biasanya itu kan kita need time, perlu cepet-cepet. Nah, untuk penggunaan kalimatnya pun kalian bisa pakai guan yu atau tui yu atau genju tadi boleh. Genju 这件事情 berhubungan dengan ini. Kalau tui yu itu berkenaan atau guan yu tentang urusan ini, tentang masalah ini kamu ada pendapat apa? 关于这件事情你有什么看法? Itu juga boleh. Jadi variabelnya diperjelas. Kalau misalkan nih, 你有什么看法? 你有什么看法 apa? Gitu nah. Nah, jadi perlu diperjelas. Misal tadi. 关于 maaf. Bentar. Aku ubah. Dihapus dulu ya. Nah, 关于地恋爱 atau apa bahasa Mandarinnya LDR? Ada ingat? Tilian A ya? Iya ya, Itilian. Maaf. Guan Yu Itilian. Ini harus makan Pak. Tentang LDR kamu ada pendapat apa gitu? Itu juga boleh. Nggak masalah, intinya variabelnya minimal 2 atau 3 gitu dah. Mau lebih boleh. Jadi pertama tentukan variabelnya. Nah, bagaimana menentukan variabel? Sederhana. Lihat gambar. Menentukan variabel itu pertama lihat gambar, lihat perintah. Udah deh. Nanti kalian dari situ akan bisa nyusun kalimat yang the first kalian pikirin. Gitu. Oke, nah itu teman-teman untuk bagian ini ya. Nah, setelah ini kita mau ke bagian yang kedua.
Oke. Sebentar. Ini kita tutup. Udah itu ya, udah kerasa kayaknya easy aja gitu ya sebenarnya. Nah, ini nanti kan kakak bilang kemarin, metode latihan itu macam-macam. Ada yang sering dilatih, ada yang dari kosakata. Kalau kosakata kalian banyak, itu insya Allah enak. Yang penting kalian tahu dasar grammar tadi ada 3 ya. Dasar grammar tadi ada 3, noun plus noun itu yang pertama. Bisa kalian boleh pilih itu, tapi jarang dipakai dan sounds weird. Kedengarannya enggak apa? Kedengarannya kita mikir dulu ini benar atau salah, ini benar atau salah. Kalau pakai yang tipe 1. Jadi kalau pakai yang tipe 2 yang tadi, yang sebentar. Oh, sorry. Kalau pakai yang ini, yang tipe 2 tadi, Oke. Nah, kalau kalian pakai yang tipe 2 ini juga enak nih. Noun plus verb plus objek. Atau misalkan yang lain apa? Kuan yu bla 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 niu shi kan fa. Kemudian kayak yang verb tadi kita pakainya itu untuk udah kakak tutup ya. Bentar. Ada di sini, bentar. Kemudian ini. Ini nanti ada video yang mau kakak kasih lihat ke kalian, mungkin itu bisa bantu nambah sih. Ini jawabannya. Nanti salah buka jawaban. Oke. Oke, ini kemarin kita jawab ya. Nah, ini tadi dia yang dari kalimatnya Grace bukan. Kalimatnya Sania ya, yang nomor 98 ini minta untuk nunggu dulu. Niteng woi her. Kamu tunggu. Cihua bla 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 bla. Nah, niteng wo kamu nunggu aku. Itu sebagai kalimat pembukanya. Itu juga boleh. Nah, yang paling sering itu dan paling enak biasanya ini memang. Titi de ifu hensang. Maaf, titi de ifu hensang. Nah, misal kemudian tadi yang kayak kalian bikin contoh tentang yang terakhir tadi ya. Kuan yu bla 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 ni you shen kan fa. Nah, itu mungkin lebih ini. Ni kamu ni noun-nya adalah ni kamu. Kemudian verbnya adalah yo. Kemudian objeknya kan fa. Ni you shen kan fa. Itu jadi pakai yang bagian 2 ini. Jadi sebenarnya sederhana sih. Kalau mau yang sempurna itu ya ini, cari yang susunannya kayak begini. Boleh pendek, boleh panjang, tapi pastikan tadi variabelnya terpenuhi. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang bagian kedua. Ini kakak tutup. Oke. Nah, di bagian yang kedua ini kakak akan challenge kalian selesain dalam waktu 5 menit. Kalian akan nyelesain ini dalam waktu 5 menit. Sebentar kakak gedein. Oke. Nah. Challenge kalian dalam 5 menit selesai. Oke. Silakan kerjakan. Nanti setelah itu akan kita bahas bareng. Kerjakan dimulai dari 5 menit ya. 5 menit untuk 5 soal. Dimulai dari sekarang.
Oke, times up. Oke. Oke, times up. Oke. 5 menit untuk soal ini. Kalau kalian nyelesain soal ini bahkan kurang dari 5 menit, selamat. Kalian udah mengupgrade diri kalian dari yang tadi 10 menit, ternyata kalian bisa 5 menit. Kemudian ini pastinya akan bermanfaat untuk nanti tes kalian. Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang belum, in case paper based. Jadi kalian masih bisa buka lembaran yang kiranya kurang seret. Jadi kalian yakin sih mungkin kalian udah paham dasar-dasar ngerjain soal HSK ini. Kita adalah memanfaatkan dengan soal apa? Dengan hal imajiner, dengan hal membayangkan. Jadi kita bayangin kosakata, kita bayangin yang ada di depan kita itu dalam bahasa Indonesia. Dan kalau ada kosakata yang belum kita tahu, santai aja. Itu yang kita fokus kepada kekuatan kita. Kita fokus kepada apa yang kita udah pelajari dan kita yakini itu akan bisa melengkapi kosakata yang mungkin kita belum tahu. Actually, it's only that simple. Kakak udah bilang easy ya, tapi simple, sederhana. Kan udah bilang mudah, tapi ini sederhana. Oke, kita ke soal yang pertama. Oke, ada orang sakit perut, ada orang dan ada sakit perut. Oke, silahkan. Ini ada Nisha nih. Nisha baru gabung ya atau apa sempat ngerjain atau belum? Nggak sempat, Kak. Belum sempat ya? Belum. Oke. Mau coba jawab langsung enggak? Nanti dulu deh. Oke, siap. Ke Risma. Risma tadi di request Risma, halo. Halo Bu Ketua. Ada Risma apa masih di belakang? Atau lagi nugas ya? Oke, kita ke yang atasnya ada siapa nih? Ada Sania dulu, silakan Sania. Papa 的肚子突然病了，要去医院看医生。 Oke, Papa Tetuzu gimana? Maaf. 突然 Mhm. 生病了，要去医院看医生。 Oh, oke. Ya, Ciwen. Oke, nih. Oke, nah ini dua variabelnya udah digunain. Pertama papa, orang. Kedua tujuhnya. Tujuhnya udah digunain. Nah, ekspresinya berarti ada tiga ya. Ada papa, ada tujuh. Kemudian itu tujuhnya ternyata dia lagi nahan perut tuh. Dan kayaknya dia lagi meringis. Berarti itu dia lagi kesakitan. Atau apa? Terjadi pokoknya something itu kan illness lah, get illness, sakit. Kemudian Yauchu Iwen harus pergi ke rumah sakit untuk Han Iseng berobat kepada dokter. Thank you. Ini jawaban yang benar. Dan ini quite long ya. Ini lumayan agak panjang dari kalau mau lebih sederhana itu bisa. Tapi ini kita breakdown dulu. Pertama di sini papa. Papa Tetuze. Papa Tetuze itu adalah apa? Papa Tetuze itu adalah noun itu kalimat ya, kalimat memang, tapi menyatu menjadi seperti noun, satu kesatuan ya. Jadi anggap papa tetuze itu adalah perutnya papa kan gitu ya, itu perut. Sengping lah, sengping itu sengnya itu sebenarnya verb yang artinya dari fashion, kemudian disederhanakan dengan ping itu, sengping menjadi kena sakit. Papa tetuze sengping lah, apa perutnya bapak itu sakit. Papa itu turan semping lah. Itu silakan, itu udah ada cukup sampai di situ aja sebenarnya. Kalau kalian mau lebih panjang, ya boleh. Yauchu, Iwen, kan Iseng, itu juga boleh banget, tidak ada yang salah. Tapi in case nanti kalau kalian waktunya terbatas, nah itu kita bisa bisa membuat yang more simple. Misal yang pakai ta aja ya, bukan papa. Ta de tuzi. Maaf. Turan. Maaf.
他突然肚子疼. Ini juga boleh. Dia tiba-tiba perutnya sakit. Itu juga sederhana. Dia turan tiba-tiba gitu ya, karena dia posisinya berdiri. Jadi dia lagi sesuatu terjadi dengan cepat. Artinya tiba-tiba ya. Ta turan tuzi teng. Tuzinya ada perutnya dan dia lagi pegang perutnya sakit. Itu lebih sederhana. Ta turan tuzi teng. Itu juga benar kalau mau sesederhana itu. Jadi silakan yang mana yang kalian rasa paling enak. Kalau yang seperti ini, yao chu iwan kan isheng, itu kan komplementer ya. Itu artinya tambahan dan tidak salah. Itu juga boleh. Pokoknya kalau kalian rasa dengan kalimat panjang kalian enak, tulis saja. Kalau kalian rasa kalimat pendek kalian enak, lakukan itu. Karena memang kekuatan kalian dan yang kalian rasa nyaman di situ. Gitu. Pokoknya kalau dalam ngerjain soal HSK, yang mana yang kalian rasa paling make sense dengan perasaan kalian. Makanya kakak bilang first impression kalian itu gimana? Oh, ada orang sakit nih, harus berobat ke dokter. Ya udah, papa的肚子突然生病了，要去医院看医生. Oke. Tapi kalau kalian mikir yang pertama kali adalah, wah, dia tiba-tiba sakit perut. Ya udah, berarti 他突然肚子疼. Udah, itu juga benar. Tidak ada yang salah. Oke, kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Thank you, Sania. Kita ke nomor 97. Dan ini ada piring, kemudian ada mengusap, mengelap. Oke, silahkan. Langsung. Kita ke easy ya. Easy. Mungkin nanti kalau writing pakai paper, ini akan nge-challenge kalian. Jadi persiapin aja yang sekarang-sekarang. Karena biasanya kosakatanya nggak jauh-jauh dari yang gimana ya, yang sering dilakuin sehari-hari. Dan manfaatkan kosakata khas keempat yang udah kalian latih. Nah, ada beberapa orang yang belajarnya itu melalui ingatan ya. Ada juga yang melalui penglihatan. Ada juga melalui pendengaran. Ada juga melalui tulisan tangan. Nah, yang kalian perlukan itu kira-kira yang mana? Kemudian yang kalian rasa paling enak itu menurut kalian gimana? Tidak perlu memaksakan diri aku harus nulis 1000 nih sehari kosakata biar hafal. Tapi ternyata itu memaksa kalian dan itu kayak membuat kalian tidak enak atau malah terbebani dengan tugas tersebut. Padahal kalian punya tugas-tugas yang lain. Don't do that. Jangan lakuin itu. Serius. Kalau mau disederhanakan dari yang banyak ke yang kecil atau dari yang kecil ke yang besar. Tidak perlu semuanya. Ada sebuah buku, kalau teman-teman suka baca, nama bukunya itu Atomic Habits. Nah, Atomic Habits itu menjelaskan bahwasanya pencapaian yang besar itu seringkali dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Misalkan nih, setelah bangun tidur, kalian sempat makan, atau sebelum tidur, kalian menulis 5 kosakata baru. Kemudian bangun paginya, kalian menulis 5 kosakata yang kalian ingat di malam hari tadi. Itu challenge kalian dengan hal-hal kecil, sederhana, tapi meaningful, yang pastinya punya manfaat dan kalian strategis gitu. Nah, kalian perlunya apa? Kalian what you are good at. Kalian itu bagusnya di mananya? Karena masing-masing orang kan beda ya. Nah, kalau kalian rasa kalian bagusnya, aku bagusnya di writing nih. Tingkatkan itu. Kalau kalian rasa bagusnya di melihat, kalian udah bisa mengingat tulisan dan lain-lain, sering-sering lihat kosakatanya, sering-sering lihat bukunya, kayak gitu. Kalau ngedengar mungkin udah kelihatan ya hasilnya. Oke, kita lanjut ke nomor 97. Ini ada ini Jun kayaknya nih, ya enggak sih? Chen ini Chen kan nggak tahu. Oh, Curaihan Kak. Jun lagi makan. Oh, Curaihan ya. Nah, ini Risma udah buka suara. Maaf guys, baru habis Kalian belakang, habis isi perut. Aku lupa kalimatnya, pokoknya dari Cencu. Iya kan ya? Cu. Cunya Cencu itu. Mirip lah. Bukan cunya Curo. Yang mana? Yang mana? Widih gaya kali sih Risma, yang mana? 97 Risma. 97. Pendek-pendek enggak apa-apa kan nih? Oh iya. Silakan. Yang pendek kalau misalnya dia cuma mama capanse itu kan capanse. Iya ya.
Gitu ya? Oke kan? Nah itu sekalian mau tak tanyain. Itu kalau misalnya writing kayak gini pas HSK nanti itu ada minimal katanya nggak sih Kak? Nggak ada. Apalagi kayak aku tipe yang nggak mau repot kan ya. Ya udah gitu yang simple aja gitu kan maksudnya. Gini berarti ya. Oh maaf. Yongnya Meo. Oh itu sudah ada tuh si Curehan. 他正在擦他的新盘子. Oh, oke, siap. Copy paste aja berarti ya. Kan enak. Oke. Nah, kita lihat nih jawabannya dari Curaihan gitu ya. Curaihan ya, curahan gitu ya, curahan tempat curhat memang ya. Gitu ya Risma. Oke, tanyakan pada yang bersangkutan. Dia kalau dia dari tangannya tangan cewek ya, tapi nggak tahu sih, mungkin kalau orang Korea misalnya tangannya kan juga putih-putih ya, siapa tahu cowok. Oke, dia sedang mengusap atau mengelap itu udah benar karena kalimatnya lengkap, ada noun, ada verb, ada objek. Nounnya ta, kemudian ada verb yaitu ta, kemudian ada objek apa panze. Kayak Risma tadi bilang, mama jai ta panze. Benar banget. Kenapa? Karena udah lengkap. Nounnya ada, verbnya ada, objeknya ada. Jadi tidak ada yang salah. Gitu. Sederhana ya. Ini enak. Mungkin gini. Seringkali kakak sering sedikit ya. Kakak dulu ketika lihat ini, nih, udah mikir sulit. Karena kosakatanya tulisannya banyak gitu. Dulu ya, wah sulit kayaknya nih. Padahal sebenarnya triknya bukan di situ ya. Kuncinya bukan di situ. Kuncinya adalah penyusunan kalimat yang sederhana sesuai kaidah. Itu tadi. Ambil sa-nya, terus cari kosakata yang kalian hafal, tulisannya juga untuk melengkapi kalimat yang sudah tersedia. Contoh sederhana tadi kayak dari Risma. Kalau dari Risma tadi kan mama itu gampang ya. Mama. Sedang. Za ini bisa atau cengza juga bisa. Apa yang udah ada? Oh, sa udah tersedia tuh. Mengelap apa? Panze misalnya. Udah deh, selesai. Mama jai ta panze. Itu juga benar. Dan tidak salah. Oke. Oh iya, kakak dulu kalau udah tahu jawabannya ternyata memang kalau Lause biasanya ngasih jawaban agak panjang memang. Lause suka itu. Lause suka yang agak panjang dan kan itu melatih kalian kan. Biasanya kalau di sekolah-sekolah ya atau kalau di kursus biasanya kalian bakal dikasih jawaban yang quiet longer lah, yang lebih panjang. Tapi karena ini kita sharing, kita cari yang dasar memang. Ya kakak bilang aja bahwasanya sependek ini pun juga benar. Oke, kita lanjut ke nomor 98. 98 ini Curehan udah juga tadi ya. Eli ada Eli? Halo Eli. Aku manggilnya Lia aja ya. Halo Lia. Panggilan baru deh. Ada Eli ada di sini kah? Lia. Di kolom chat ngomong aja Kak. Nggak bisa. Oh, maaf. Ada. Tidak bisa buka mic. Oke, siap. Bukan curang. Ketika yoi boleh. Nomor 98. Oke, ditunggu ya. Silakan teman-teman kalau mau sambil minum, silakan aja. Kebetulan kakak lagi minum memang. Jadi karena ini mencontohkan, jadi silakan juga teman-teman kalau mau minum. Nggak usah kaku ya. Oke, ini dia. 今天我去商场买了一双打折的鞋子。好, oke kita copy dulu nih. Kok ada itu? Sorry. Oke, ini kita hapus saja. Oke, nah kita unboxing dulu nih. Pertama ada keterangan hari ya. 今天我去
aku, shangchang, aku pergi ke market, 买了. Berarti 我买了, aku, kemudian ada verb. Verbnya apa? Verbnya adalah aku, udah ada noun. Kemudian ada verb nih, 买了. Oke, udah lengkap. Terakhir kita perlu objek. Objeknya adalah 写字. Itu udah benar, berarti udah lengkap. Tapi pertimbangannya adalah yang perlu dipakai itu, yang perlu diambil itu adalah kosakata yang sudah tersedia. Nah, kita mungkin ngeliat nih, oh, di sini ada seorang cewek. Anggap aja ceweknya aku, boleh kok. Kemudian di situ ada ada tace. Nah, di situ berarti ada diskon. Berarti kemudian ada keadaan yang aku lagi pasang sepatu. Maybe aku beli, aku coba, aku aku lihat-lihat doang. Atau aku memang lagi trolling aja, kuang-kuang atau kuang J, jalan-jalan aja sambil ngeliat. Itu kan banyak opsi yang bisa kita pakai. Nah, kalau dari yang Ellie bikin di sini adalah 今天我去商场买了一双打折的鞋子. Hari ini aku pergi ke pasar atau ke market membeli sebuah sepatu diskonan gitu. 打折的鞋子. Nah, jadi penggunaan kata te setelah tace itu mengartikan bahwasanya tace itu adalah bagian dari xiezi-nya. Misalkan nih, tace de xiezi berarti sepatu diskonan gitu nah. Atau sama halnya dengan xin de xiezi, sepatu baru, sama dengan hal tersebut. Nah, atau kalau kakak kasih contoh jawaban lain, 这双鞋子现在打折. Kedua sepatu ini lagi diskon nih, 很便宜, sangat murah, itu juga boleh. Nah, 这双鞋子现在打折很便宜. Ini aku lagi cerita, aku kan lagi pakai sepatu nih. Wah, sepatu ini lagi diskon nih hari ini, sekarang nih, murah banget. Itu kan juga pendapat. Itu jawabannya juga benar. Jadi kalian bisa memposisikan apa yang kalian lihat itu dari berbagai sudut pandang. Baik orangnya sebagai kalian. Nanti ini berlaku ya kan, nomor 99. Jadi kalian juga bisa pakai orang cowok ini sebagai kalian. Ataupun pakai kalimat tadi kayak mama, atau titi, atau cece, atau nai-nai, atau ai, dan lain-lain. Kalian boleh pakai semua itu, selama itu adalah noun. Jadi tidak ada yang salah. Oke, kita lanjut ke, thank you Eli jawabannya. Kita lanjut ke nomor 99, silahkan Grace deh, Grace. Silahkan Grace. 谢谢你呀，你正了解我日常的习惯就是喝果汁。 Oke, 谢谢你ya, gitu ya. Terus, ini apa? 你正了解 Mhm. 我日常的习惯就是喝果汁。 Oh, oke. Heguoce gitu ya. Oke. Cece nih ya. Akan dia lagi senyum tuh. Makasih ya. Terima kasih ya. Ni zhen liao jie wo. Kamu benar-benar paham aku deh. Wo re chang de xiguan. Kamu benar-benar memahami kebiasaan sehari-hari aku. Yaitu adalah heguoce. Yaitu adalah minum jus. Ini udah lengkap banget jawabannya dan ini benar jawabannya. IPA dapat jawaban dapat 100. Nah, ini kalau kita unboxing jawabannya udah sama kayak tadi. Pertama adalah noun-nya siapa? Noun-nya di sini adalah kamu. Kamu kenapa? Oh, kamu liao jie. Kamu mengerti. Ada verb-nya. Objeknya apa? Mengerti apa? 我的日常我日常的习惯. Kebiasaan aku sehari-hari. Itu udah lengkap tuh. Nah, cuman tadi yang perlu diingat adalah pertama, variabel pertamanya orangnya ini. Kemudian mungkin dia minum gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah quote-nya aja sampai lupa. Gara-gara terlalu fokus dengan kalimat yang orangnya sampai lupa dengan kalimat yang wajibnya. Nah, kalimat wajibnya adalah quote. Kemudian kalau kalian nih mau yang sederhana nih, sama kayak tadi. Kalian bisa bilang wo.
我每天喜欢喝果汁. Kan aku senyum tuh. Ini juga benar. 我每天喜欢喝果汁. Maaf. Sorry. 4. Aku setiap hari suka minum jus. Atau bikin lagi. 为了身体健康. Untuk demi, 为了 itu demi ya. 为了 ya. 我都要喝果汁. Demi kesehatan badan, aku selalu, toyao itu aku selalu atau aku semuanya ingin gitu nah. Aku kepengen terus he kuozi, aku pengen terus minum jus. Itu juga boleh. Apa yang kalian pikirin pertama, katakan itu. Baik sebagai kalian diri sendiri ataupun kalian memandang orang lain. Jadi memang ketika kalian mengerjakan HSK ini ada banyak poin-poin yang terlibat. Poin merasakan. Makanya kalau kalian ngelihat soal-soal di reading, itu biasanya kayak ada cerita-cerita gitu ya. Cerita-cerita zaman dahulu, cerita-cerita zaman sekarang, cerita-cerita tentang quotes-quotes kayak kutipan-kutipan gitu atau cerita-cerita bijak. Karena memang kita tidak yang kakak coba pelajari ya dan kakak coba pahami, pembuat soal HSK itu tidak hanya pengen kita bisa jawab, tapi pengen kita bisa memahami juga. Memahami apa? Kultur Mandarin. Nah, karena di sana kan dijelaskan tuh di HSK itu biasanya diceritain dahulu kala ada ini atau kebiasaan orang tua yang mengajar anaknya begini. Nah, itu biasanya diambil dari kultur orang Tiongkok yang memang baik kepada anak-anaknya misalnya gitu. Kecuali mereka udah ceritain biasanya Meikoren, orang-orang Amerika itu bla bla bla. Nah, itu berarti ceritanya udah tentang orang Amerika gitu. Karena memang dilatih untuk dalam HSK 4 itu dilatih untuk tidak hanya menjawab tapi juga memahami gitu. Oke, terakhir silahkan Ade. Ade belum kan ya? Nomor 100 deh. Ini gampang sih ini. Sekali lihat udah clear. 哥哥说这两盒子很重了。 Gimana? Oh. 哥哥说 Oh. 这两盒子 Oke. 很重了。 Oke. Ini kita unboxing dulu ya. Nah, pertama kalau dari segi susunan kalimat, kakak ngomong apa? Nah, itu udah jelas tuh, kakak ngomong bahwasanya kedua box ini kencong lah. Sangat itu ya, sangat berat. Nah, ini secara variabel dan secara rumus tadi itu udah lengkap. Ada noun-nya yang ngomongnya kemudian ada yang diomongin, kemudian ada verb-nya yaitu shuo, kakaknya lagi ngomong apa? Ngomong bahwasanya kedua box ini sangat berat atau kedua box ini berat. Nah, biasanya kalau kalian mau menggunakan le ini biasanya diikuti dengan tai. Misal nih, 这两个盒子太重了. Nah, 这两个盒子太重了. Ini ada noun, kemudian ada adverb, kemudian ada adjective. Ini pakai rumus kalau yang punyanya Ade tadi, ini pakai yang rumus kedua. Kalau kakak ini pakai yang rumus ketiga. Yaitu pertama ada noun. Noun-nya adalah 这两个盒子. Dua box ini. Kemudian adverb-nya itu adalah 重, tai zhong le. Apa tai? Tai ini adalah adverb-nya. Kemudian 重了 ini adalah adjective-nya, sifatnya. Jadi ini kakak pakai rumus yang ini, yang ketiga. Nah, 这两个盒子 itu noun, kemudian tai itu adverb, kemudian adjective-nya adalah 重.
Nah, terkait penggunaan le, ini ada grammarnya sebenarnya. Penggunaan tai itu gimana, penggunaan hen itu gimana. Jadi biasanya kalau untuk penggunaan le, itu kita pakainya dengan gabungan tai. Berarti kalau misalkan kayak punya adik ini, tai zong le. Tapi kalau pun pakainya hen, itu biasanya cukup dengan sampai adjektifnya aja, tanpa ada imbuhan le. Jadi misal, 哥哥说这两个盒子很重. Nah, di sini jadi mungkin yang nanti perlu ditambahin adalah keterangan dari boxnya. 这两个盒子. Nah, 这两个盒子很重. 哥哥说这两个盒子很重. Kenapa kita perlu pakai classifier atau kenapa kita perlu pakai satuan? Itu untuk melengkapi sebenarnya, untuk memperjelas saja. Dan memang kaidahnya seperti itu, kayak box ini kedua buah box, mungkin bahasa Indonesianya kalau kita ngomong sekilas kita bisa bilang dua box ini gitu ya. Tanpa dua buah box ini itu mungkin boleh. Cuman in HSK itu sebisa mungkin kita mengikuti kaidah yang yang berlaku. Kalau kita ngomong langsung itu sebenarnya bisa kayak 这两盒子 langsung ngomong ya, itu boleh. Tapi in case HSK kita perlu tambahin sedikit untuk melengkapi jawaban kita supaya tidak bias dengan kaidah grammar yang harus kita pakai, yaitu ke atau menambah satuan. Jadi 哥哥说这两个盒子很重. Oke. Thank you Ade jawabannya. Tinggal ditambahin. Udah, mantep. Oke, nah itu pembahasan kita untuk dua topik ini. Gimana, apa perasaannya gimana? Apa udah nemuin solusi atau jawaban dari apa yang bakalan teman-teman hadapi? Sisa berapa hari lagi ya? 2 minggu, 3 minggu lagi ya? Udah nyelesain SK4. San Python sih harusnya ya. 300 dong ya. Bisa. Targetin aja. Targetnya udah apa-apa tinggi-tinggi. Silahkan. Kita bukannya muluk-muluk. Kalau target 300 itu bukannya muluk. Karena gini, aku mau dapat 300. Itu bukan target muluk, teman-teman. 300 itu kan yang nentuin bukan kita. 300 itu yang nentuin panitia. Berarti standar kita memang bisa sampai 300. Nggak mustahil. Jadi kejar aja 300-nya. Kalau misalkan nggak sampai 300, ya paling kita di bawah-bawahnya lah. Berapapun itu gitu. Oke, itu teman-teman untuk hari ini. Untuk yang selanjutnya nanti di seminggu lagi ya, tanggal 19. Tanggal 19 nanti kita ada tes lah. Ada tes aja yang gabungan dari yang part 1 kemarin. Pai Shunshi. Menyusun kalimat. Bukan menyusun. Iya, menyusun kalimat yang sudah tersedia. Kemudian yang terakhir adalah membuat kalimat. Itu untuk topik hari ini. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mau minta pendapat mungkin satu orang. Tadi bagaimana? Ada ilmu baru kah yang didapat hari ini kiranya tentang ini atau menambah aja dari ilmu-ilmu yang sebelumnya? Mungkin ada yang mau sharing. Tania, Ade, Grace mungkin mau sharing. Ada ilmu baru kah mungkin hari ini yang bisa dikasih ke teman-teman? Boleh siapa aja. Satu orang. Ilmu ini ya. Oke, ini ada di chat nih. Semangat. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ade? Ada yang dipelajari ke hari ini? Mungkin udah pastinya teman-teman udah ada belajar HSK 4 ya sebelumnya. Nah, kira-kira hari ini ada tambahan ilmu kah yang mungkin bisa aku mau ngomong tapi azan. Oke. Grace, gimana Grace? Oke, kalau dari aku jadi mengurangi ketakutan juga ya. Sebenarnya easy aja ya HSK 4 itu. Iya kan? Itu aku agak takut di bagian situ waktu awal-awal belajar itu. Nah, terus jadi mengurangi ketakutan, terus juga jadi bisa kalau aku kan besok ujiannya itu tulis ya. Aku nggak berani ujian online karena aku udah pernah gagal dulu HSK 4 yang online.
Ya, jadi gagalnya karena komputer, ganti 3 laptop nggak bisa semua. Jadi kayaknya sinyalnya sana atau gimana bermasalah. Jadi HSK4 gagal, jadi nggak mau lagi kan. Jadi terus Semangat, Grace. ya, makasih Kak. Oke. Oke, thank you nih udah sharing nih. Udah sharing pendapatnya, Kakak dapat 2 ya. Mengurangi kekhawatiran. Jadi apa yang sebenarnya kita khawatir itu ya karena kita belum hadapin aja mungkin ya. Nah, sekarang ini tadi kita baru aja ngehadapin bagian yang mungkin kita belum pernah ketemu langsung. Kalau Grace kan mungkin udah pernah yang online-nya ya. Tapi kalau yang writing-nya baru akan. Kalau teman-teman yang lain mungkin belum pernah. Jadi kita belum tahu memang musuh di depan ini atau yang mau kita hadapi ini bagaimana. Nah, triknya adalah jangan anggap dia sebagai musuh, anggap dia sebagai teman. Kalau kita anggap dia sebagai teman, itu artinya kita menganggap dia sebagai bagian dari proses belajar kita. Nah, kalau kita anggap dia bagian dari proses belajar kita nggak bakalan takut. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kita pelajari, itu pasti membantu untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Gitu sih. Jadi semangat aja ya untuk tesnya. Next minggu depan insya Allah nanti ada tes. Kita bakal teskan. Oke, saya kembalikan ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, selamat sore, dan selamat berakhir pekan. Oke, terima kasih Kak Kamal. Ini mohon maaf nih, Bu Ketua nyambi nyetrika baju. Astagfirullahaladzim, multitasking sekali aku. Aduh, bentar guys. Capek habis gosok baju. Tar, aduh bau angus. Seperti biasa kita itu dulu, foto-foto dulu. Ayo guys, on cam guys. Kan riuh ya Allah, astagfirullah. Nisha, Jun, ayo on cam. Ini Dinda, Kak Dinda, ayo on cam yuk. Guys, nanti aku kena cium. Setrika kan gak lucu ya. Ya, curahan. Apa? Jun. Curahan, ya namanya curahan. Curehan. Curo, cepet curo. Loh, siapa tuh yang ghosting tuh? Izin gak bisa on cam. Oke, Eli bisa on cam. Wih, langsung. Eli tuh. Jun on cam gak nih? Ah, diam tanda tidak ya. Awas kau Jun gak on cam. On cam ya. Silo Bun, mohon maaf tuh cahaya ilahinya tuh terlalu terang. Like dong. Laptop ya. Oke, seperti biasa gaya kalem dulu. Alis tuh. Belum ya gaya kalem. Iya, kok kan emang sudah petakilan dari sononya. 1, 2. Ntar salah pencet. 3. Oke. Ulang Kak, bentar. Belum digedein layarnya ternyata. Mohon maaf. 1, ulang. 1, 2, 3. Oke. Gaya barbar. Nggak barbar ya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya gaya kabinet. Semua yang keren. Udah hafal. Gaya Nusantara FC. Enggak gaya kabinet. Gaya kabinet dulu. Aku di Cina itu kayaknya. 1. Eli, mana tanganmu Eli? 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan kakak-kakak yang sudah join di kelas hari ini. Kita jumpa lagi. Kapan Eli? Aku lupa, nanti tunggu Eli umumin aja. Kak Kamal terima kasih. Ma Pengil, makasih. Terus Grace juga makasih. Dan teman-teman yang bertugas. Pamit ya, Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Aku N ya. Bye-bye. Mau lanjut nyetrika, Wak.